Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SD 10 Sungai Patai, dan yang dirahmati Allah, semoga semua kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik, di mana di sini saya akan mencoba berbagi tentang penerapan budaya positif, di mana ini berguna bagi kita bersama dalam rangka proses pembelajaran kita ke depannya. Karena apa? Kita sebagai guru mempunyai prinsip-prinsip yang ada di depan ini. Nanti kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol, tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Di sini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Saya Subdari Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Tanah Datar. Bapak dan Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam proses belajar mengajar yang bernilai nilai-nilai baik itu disebut dengan nilai budaya positif. Yang mana keyakinannya itu adalah secara menyeluruh, tidak setengah-setengah atau tidak separuh-separuh. Jadi universal adalah artinya dalam keseluruhan. Dan apa itu konsep inti budaya dari positif ini? Pertama adalah untuk perubahan paradigma belajar. Yang kedua, untuk disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini yang menyangkut ke dalam secara keseluruhan adalah untuk budaya positif. Lanjut. Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Arti berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan belajar murid, bukan memenuhi kebutuhan belajar kita sebagai guru. Karena ketika kita memaksakan cara belajar kita yang sama seperti yang lama, maka proses pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada siswa kita tidak akan tercapai. Karena apa? Setiap anak, setiap peserta didik kita memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Sehingga makanya ketika kita menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya adalah memberikan seluruh kebutuhan murid. Contoh kita punya murid 23, atau contoh kita punya murid 10 paling sedikitnya. Tentu tidak mungkin dalam satu materi pembelajaran 10 teori belajar kita. Tetapi dari 10 siswa itu tentu kita mencari mana yang paling banyaknya siswa kita dalam proses pembelajarannya. Contoh dari 10 itu anak kita lebih banyak berminatnya belajar menggunakan video, atau menggunakan audio, atau dengan cara berdiskusi. Dengan cara menerapkan berdiferensiasi ini, maka tujuan pembelajaran yang kita capai itu akan tercapai. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran kita, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini maksudnya diferensiasi tadi disebut berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada yang terjadi antara miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah salah pengertian, di mana ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita selama ini murid itu bagaimana maunya kita, karena kita yang mengontrol dia.
Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus begini. Berarti kita yang mengontrolnya. Itu yang disebut dengan miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh kita lakukan. Besok kamu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, ibu hukum. Itu merupakan suatu penguatan. Tapi kita yang kita anggap untuk perubahan tingkah lakunya. Tapi tidak semua nilai positif itu akan berefektif dan bermanfaat untuk siswa kita. Ketika siswa kita terlambat, disuruh dia berkeliling lapangan 2 kali contoh. Apa manfaatnya untuk dia? Tidak ada. Yang ada cuma apa? Mereka dapat lelahnya saja. Kemudian berkeringat, tidak semangat lagi dalam belajarnya. Maka tidak semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Arti membuat rasa bersalah seperti ini. Terkadang kita sebagai guru menjelaskan pada nak lah payah ibu menjelaskan pembelajaran ndak jo mengerti awak do. Ndak ibu wak jo apa? Ndak ibu wak jo ibu. Amawak lah pondek-pondek mencari piti di sawah. Ngan awak ndak jo belajar itu. Itu disebut dengan membuat rasa bersalah. Dan semua itu tuh tidak ada yang tidak selalu mampu menguatkan karakternya. Ada anak yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru disebut dengan orang dewasa, maka disebut dengan berhak memaksa anak. Bisa tidak boleh menentu, awak harus modeliko. Itu disebut dengan memaksa. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Setiap orang dewasa memiliki batas supaya bagaimana dia itu bisa menjadi jembatan bagi anak kita untuk berkembang. Nanti akan kita lihat di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika menghadapi masalah. Kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya juga berbeda. Realita kebutuhan kita berbeda. Kalau menurut kita kalau kita selaku manusia, kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi sebenarnya kebutuhan kita itu adalah berbeda. Setiap anak juga beda kebutuhannya. Ketika belajar itu ada anak yang butuhnya disayang, ada anak yang butuhnya tidak mau diperhatikan. Ada yang anak itu memang tipenya cuek, habis itu kita berikan pengertian kepada mereka, itu juga tidak akan nyambung dia. Maka setiap anak juga memiliki perbedaan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika Ibu Anissa melihat dari sudut pandang dari sudut kiri saya ke depan, itu akan berbeda penglihatannya. Berbeda juga dengan Ibu Nurul dari sebelah kanan saya. Melihatnya ke depan pasti akan berbeda pandangannya. Maka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini disebut dengan memaksa. Tapi sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu disebut dengan perbedaan. Kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang ada anak awak yang talambe, ada tujuannya. Apa tujuannya? Pengen disayang oleh gurunya, pengen diperhatikan oleh gurunya, atau pengen diperhatikan oleh orang tuanya. Atau bisa jadi anak tuh selalu berkejar-kejaran di sekolah. Kenapa dalam belajar dia berkejaran? Mungkin di rumah tidak bisa bermain. Maka setiap perilaku anak kita pasti memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bu Nisa artinya bisa dikontrol oleh saya. Contoh, saya bisa dikontrol oleh Bapak Fadil, contoh seperti itu. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Sebenarnya cuma kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita dikontrol oleh orang lain, tentu kita bergeraknya tidak sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengontrol diri kita sendiri, kita mampu melakukan apa yang menurut kita baik dan apa yang menurut kita tidak baik. Kalau dikontrol oleh orang lain, tentu kadang orang lain menyuruh kita pada hal-hal yang kurang baik. Baik menurut dia, belum tentu baik menurut kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan yang tadi.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dia sambungannya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Contoh ketika anak coka, anak kita berkelahi, minta maaf, memaksa kita maksa. Sebenarnya kita bisa mencari hal-hal lain dengan cara berkolaborasi. Kalau seperti ini, nah apa akibatnya? Kemudian dia akan memunculkan, oh kalau modelku bu sakit, atau kalau Wak Ilo bajunya bu cabi ya, kalau Beko cabi bajunya Mbak Ana, awak mengganti. Seperti itu. Itu namanya disebut dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Yang terakhir model berpikir menang-menang. Ini yang harus kita terapkan. Lanjut, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu disebut dengan disiplin positif. Jadi ketika menerapkan nilai disiplin positif kita tidak harus selalu mendapatkan penghargaan, kita tidak harus selalu mendapatkan ancaman, dan kita tidak selalu harus mendapatkan hukuman untuk menerapkan disiplin positif ini. Disiplin tadi artinya belajar. Positif itu adalah artinya baik. Berarti belajar dengan baik. Ketika anak terlambat disuruh dia berkeliling, belum tentu itu akan menjadi baik. Kemudian tujuan sebagai pendidik, berarti kita sebagai guru, tujuan sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti mendorong anak-anak awak bagaimana dia bisa memiliki nilai disiplin dirinya untuk sendiri. Tidak disiplin karena orang lain, tidak disiplin karena kena marah oleh guru, tidak disiplin karena tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya, tetapi dia memiliki nilai disiplin diri sendiri sehingga dia bisa berperilaku secara mandiri. Berarti ketika dia mulai melakukan kesalahan, dia akan menyadari sendiri, oh saya seperti ini salah, saya seperti ini benar, terlambat datang sekolah saya yang rugi, saya main-main dalam belajar saya yang rugi. Itu disebut dengan disiplin dirinya. Nah itulah dia, ketika kita mampu menerapkan nilai disiplin positif ini kepada peserta didik kita, maka apa yang kita tuju, apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran akan tercapai. Tapi ketika kita memaksakan kehendak kita kepada siswa, tidak akan tercapai apa yang akan kita inginkan. Baik Bapak dan Ibu, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan? Dan nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Secara bersama dia, itu nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan apa? Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau Ibo Primary Years atau program toleransi, memiliki rasa toleransi, itu nilai teman-teman termasuk nilai kebajikan. Rasa hormat, yang kecil menghargai yang besar, yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil, itu disebut dengan rasa hormat. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu disebut dengan Ibo Primary Years Program. Kemudian kalau keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, artinya jujur, lurus hati juga jujur, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ini menjaga ucapan, dan memberikan yang terbaik dari diri, membantu orang lain dengan hal-hal yang baik dari diri kita. Selanjutnya kita masuk ada disebut dengan kebutuhan dasar manusia.
Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa itu untuk bertahan hidup? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini disebut dengan kebutuhan dasar manusia terkait dengan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita selaku manusia tentu ingin rasanya disayang. Kalau sudah berkeluarga, pengen disayang istri, pengen disayang suami. Kalau yang belum, pengen disayangi oleh orang tua, disayangi teman, disayangi oleh lawan jenis kita. Itu disebut dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Keberadaan kita diterima di mana kita berada. Contoh, kita di sekolah, tentu kita berada di sekolah itu diterima oleh warga sekolah. Atau kita berada di lingkungan masyarakat, tentu kita ingin rasanya diterima sebagai masyarakat biasa di lingkungan masyarakat kita. Jadi di sini apa rasa diterima? Dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita juga. Kemudian penguasaan, harga diri. Contoh penguasaan ini artinya seperti ini. Ada anak kita yang juara kelas, juara 1 atau juara 2, juara 3 di dalam kelas. Jadi dia merasa berkuasa dalam kelasnya. Jadi apa yang dia katakan selalu benar. Itu disebut dengan dia rasa ingin penguasaan, bahwasanya itu berkuasa dalam kelasnya. Dan dia juga memiliki rasa harga diri. Dia ingin mempertahankan harga dirinya sebagai juara tadi. Makanya ini memiliki rasa penguasaan di dalam kelas itu. Kemudian keinginan untuk dianggap. Ini dianggap maksudnya memang anak tuh juara 1 di kelas. Kemudian selalu memimpin. Apa yang dikatakan harus diturutkan. Kemudian berprestasi, ini dia, diakui dan didengarkan. Ini rasa penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemana mau perginya, kesanalah arah dirinya yang akan dituju. Kemudian kesenangan, anak-anak tuh sukanya bermain, suka tertawa atau bercanda, antusias dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini pada umumnya juga sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita, dan juga sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Contoh kebutuhan bertahan hidup, sudah sehari-hari tidak makan, sakit, kemudian tidak ada tempat tinggal, hujan berpandai, kemudian tidak berpakaian, malu rasanya. Ini adalah contohnya. Kemudian rasa diterima, sudah saya jelaskan tadi. Kita tentu pengennya diterima di mana saja kita berada. Penguasaan, awak sebagai guru berkuasa, rasanya kecewa kan? Seperti itu. Itu juga termasuk dengan 5 kebutuhan dasar. Kenapa? Memang itu kebutuhan awak ketika kita berbicara kepada anak-anak kita. Kita inginnya didengarkan oleh anak-anak kita. Kalau tidak dongan ibu, awak yang apa jadinya? Nah, seperti itulah umpamanya kata-katanya. Kemudian kita lanjutkan kepada ibu. Ada motivasi perilaku. Ada motivasi ekstrinsik dari luar dan ada motivasi intrinsik yang dari dalam. Yang dari luar apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kau contoh karena nyo disiplin tadi karena nyo tapi kali merah, tapi kalau dihukum, berarti ini disiplin karena motivasi ekstrinsik gara-gara guru. Kemudian contohnya untuk mendapatkan imbalan. Contoh di sekolah dalam kelas, yang lengkap sholatnya besok apa atau ibu agi hadiah. Maka mereka sholat rajin, tak pernah tinggal-tinggal. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Karena dorongan dari orang lain. Kenapa? Dia ingin mendapatkan imbalannya. Kan Allah sampai tadi, kalau dapat sholatnya lengkap dapat hadiah. Maka itulah yang diharapkan oleh anak-anak kita. Kemudian kalau yang dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi mereka tuh berubah menjadi baik atas dasar kemauan diri sendiri, atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar guru, bukan atas dasar orang tua, bukan atas dasar imbalan atau hal-hal lainnya. Tapi dia menyadari bahwasanya kalau saya seperti ini terus, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka saya harus berubah. Ketika dia memiliki nilai perubahan yang baik dari dirinya, maka itu disebut dengan motivasi intrinsik, karena dia terdorong dari dirinya sendiri. Kemudian ini dia, ada yang disebut hukuman, konsekuensi, dan ada disebut dengan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Tentu kita sering melakukannya. Seperti apa? Contoh, ndak BPR mana? Ndak keluar. Apakah sudah kita rencanakan? Tentu tidak. Itu disebut dengan hukuman. Atau anak dalam pakai trompa sampai sekolah. Bapak pakai trompa sepatu apa? Basah sepatu aku. Buka. Ndak pakai sepatu selama di sekolah. Apakah sudah kita rencanakan? Tidak. Itu disebut dengan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketika memberikan hukuman ke anak itu langsung saja memberikan hukumannya, tentu anak tidak akan tahu. Kemudian ketika dia mendapatkan hukuman itu apa akibatnya, kayaknya tidak pada tahu dong. Contoh maksudnya push up. Apakah dia tahu akibatnya nanti apa? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita yang rasa menurut kita adalah untuk mendisiplinkan anak, tetapi sebenarnya kita adalah memberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Jelas ini satu arah. Kenapa? Berasal dari orang dewasa. Kalau kita di sekolah tentu dari orang dewasa. Kalau dalam kelas contoh, anak awak ada dua orang yang saling dekat. Kemudian tersinggung sakit dari kawan, langsung tonjok. Itu juga termasuk dari satu arah. Tonjok tadi juga tidak termasuk terencana, karena secara tiba-tiba saja langsung. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis ini kenapa itu berasal dari hukuman verbal, dari kata-kata yang kita keluarkan, dari ucapan yang kita lontarkan kepada anak, itu akan mempengaruhi psikisnya. Kemudian kalau fisik jelas, suruh berlari, push up, sit up, kemudian angkat beban segala macamnya, itu juga termasuk pada hukuman dalam bentuk hukuman fisik. Kemudian apa tadi Bu? Ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh, besok kita ada PR ya nak? Iya Pak, atau iya Bu. PR-nya apa? Tentang membaca pelajaran. Ada nanti pertanyaannya, buatlah 2 pertanyaan. Kalau tidak buat seperti apa? Kalau tidak buat Bu, surat agak kamu kok. Mau buat seperti itu? Mau. Itu sudah kita rencanakan sebelumnya. Itu disebut dengan konsekuensi. Ketika dia tidak menjalankannya karena dia sudah menentukan sendiri, maka ketika tidak terjadi, maka dia harus melakukan. Beda dia dengan hukuman. Kalau hukuman tanpa ada rencana, kalau konsekuensi sudah ada rencananya. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun akhirnya yang merencanakan, tapi pastinya juga tidak nyaman. Contohnya sudah gak kemuko, kawannya belajar itu gak kemuko seperti ini. Apakah dia akan nyaman belajarnya? Tidak. Meskipun dia yang menentukan sendiri. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ketika sudah gak kemuko, mana kakinya? Kok turun kakinya, naik lagi. Habis ini, loh kok kayak goyang? Itu disebut dengan konsekuensi. Kenapa? Dia disuruh berdiri tegak. Ketika salah, maka akan terjadi monitor dari guru. Kemudian yang paling bagus itu apa? Restitusi. Kenapa restitusi yang paling bagus? Karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika salah, kita berdiskusi 2 arah antara guru dan anak. Bang kok bisa cokak tadi nak? Dia bagaimana? Kalau seperti itu apa akibatnya nak? Begini. Contoh seperti itu ya. Kemudian kalau seperti itu apa harus kita lakukan nak? Itu disebut dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, karena berasal dari diri
dari diri sendiri. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini dia di sini tadi. Ketika kita menerapkan restitusi ini, maka solusi dari diri sendiri akan diciptakan. Ketika dia anak kita yang menciptakan solusinya, maka apa yang menjadi tujuan hidupnya akan tercapai. Dan penerapan nilai disiplin positif tadi akan mudah kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Masih pas ya? Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan ya. Kemudian sekarang kita masuk lagi pada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini penting. Karena apa? Di antara yang 5 ini, manakah yang lebih sering kita lakukan? Dan apakah yang paling tepat untuk kita lakukan? Karena ketika kita salah mengambil posisi kontrol, maka disiplin positif yang kita harapkan tidak akan tercapai. Baik, contoh yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Ada pembuat merasa bersalah. Ada yang menjadi teman. Ada yang menjadi pemantau. Dan ada yang menjadi manajer. Apa ini? Mari kita simak video Bapak dan Ibu. Kita lihat videonya. Ini yang posisi penghukum dulu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang saya mau bertanya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah memang cocok tadi dia sebagai posisi kontrolnya penghukum? Tadi kan di awalnya ada tadi tuh ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang barusan adalah posisi kontrolnya adalah pemberi hukuman. Apakah pas dia? Apakah pas? Pas dia tadi. Kenapa? Kalau ketika kita memberikan hukuman, dia tidak terencana. Ketika anak datang talambe, seperti yang tadi itu, anaknya Naren dengan nada yang keras. Kenapa? Karena kita sudah merasa marah. Karena kita sudah ingin ingin cepat-cepat memberikan hukuman untuk anak kita. Ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka yang paling pertama terjadi itu adalah kita sebagai guru tidak akan pernah dan tidak akan mau mendengarkan apapun itu yang menjadi alasan murid. Contoh seperti tadi,
Anaknya baru menjawab kenapa dia terlambat. Bapak langsung dijawab oleh gurunya. Kenapa? Dia tidak mau mendengarkan alasan. Kenapa? Dia sebagai guru mengambil posisi atau mengambil tindakan sebagai penghukum. Kenapa dia ingin selalu anak ini langsung dihukum? Apapun itu alasannya. Apakah nanti alasannya itu benar atau tidaknya, tidak peduli. Karena posisi penghukum ini adalah posisi yang paling tidak boleh kita ambil sebenarnya, tetapi juga paling sering kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu, jadi dampaknya pasti ketika kita memberikan hukuman ke anak, paling pertama itu adalah dampaknya murid menjadi pendendam atau dendam kepada kita. Yang kedua, murid tidak menyukai atau mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Kalau kita di sekolah, tentu guru kelasnya, kalau seandainya guru kelasnya yang marah, tentu anak tersebut ketika dia tidak mau lagi belajar. Bahkan ada anak yang tidak mau sekolah gara-gara sering diberikan hukuman. Kenapa tidak sekolah nak? Tidak mau sekolah lagi mah. Kenapa? Gurunya marah-marah terus. Contoh, saya disuruh begini terus. Saya takut sama gurunya. Kenapa? Gurunya marah-marah. Kenapa? Karena gurunya selalu mengambil posisi penghukum. Sekarang kita lanjut yang kedua. Posisi yang kedua tadi adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, dari pembuat rasa bersalah tadi, apa yang bisa Bapak Ibu tangkap? Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Apa yang bisa kita tangkap dari pembuat rasa bersalah? Kita langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak kasar sebenarnya, tapi menyakiti hati anak. Di mana buktinya tadi seperti yang tadi dikatakan? Aduh Naren, kamu gak kasihan sama ibu. Langsung menyentuh ke hati Bapak dan Ibu. Ketika tersentuh hatinya, maka yang paling pertama adalah dia merasa anakku merasa bersalah, dia merasa gagal sebagai anak dan sebagai murid. Maka ketika kita mengambil posisi ini, maka murid-murid itu merasa gagal, ya, identitas gagal namanya. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Maka dia akan menarik dirinya dari teman-temannya. Saya malas berteman dengan dia. Kenapa? Dia sering terlambat. Bagaimana begini, bagaimana alasan seperti itu. Maka dengan demikian, posisi kontrol yang pembuat rasa bersalah juga
jangan sampai kita terapkan dalam kehidupan kita dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang ketiga tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi sebagai teman bagus kita terapkan. Ya, bagus. Karena apa yang perlu kita ingat itu adalah anak belum bisa mandiri. Kenapa? Masih merasa tergantung oleh orang lain. Dan dia seperti disampaikan tadi itu, dan dia hanya akan berbuat baik kepada orang-orang tertentu saja, tidak kepada orang secara keseluruhan. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai teman tentu kita merasa akrab dengan anak-anak kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada anak? Tujuannya apa? Supaya suasananya tetap aman, tenang, hangat, tidak ada yang merasa disalahkan dan tidak ada yang merasa yang bersalah. Ini perlu, tapi tidak selalu efektif dalam merubah perilaku anak. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengambil posisi sebagai teman, maka itu juga masih disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena masuk dari dorongan orang lain. Ketika kita berubah, kita merasa, oh besok saya mau berubah dengan ibu itu, saya mau berubah dengan karena teman saya yang seperti itu. Nah, maka itu juga masih dari dorongan dari luar. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi pemantau itu artinya kita memunculkan kepada anak kita terkait dengan peraturan apa yang telah dilanggar oleh anak kita. Contoh, kita berperaturan di sekolah. Di sekolah kita berperaturan anak masuk jam 7.15 lonceng sudah berbunyi. Ketika ada terlambat, Naren, iya Bu, maaf saya terlambat. Kamu tahu peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Tahu Bu. Apa itu? Mas sudah harus berada di sekolah jam 7.15 Bu. Sekarang jam berapa? Jam 7.20. Apa konsekuensinya? Jadi anak yang memunculkan terkait dengan peraturan sekolah yang sudah ada itu disebut dengan pemantau. Kenapa? Memantau anak dengan peraturan yang ada. Tetapi dia bicaranya santai tapi selalu formal. Kenapa formal? Karena dia terikat dengan peraturan yang harus dijalankannya. Dan murid akan menghitung berapa lama dia akan terlambat, kemudian konsekuensi dan hadiah apa yang akan mereka terima, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan apa yang ditujunya. Dan tidak sepenuhnya anak bisa mandiri. Sekarang terakhir Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol yang telah kita jelaskan tadi, yang paling tepat itu dalam proses merubah tingkah laku anak dalam penerapan budaya positif itu yang paling tepat adalah mengambil posisi manajer. Kenapa? Posisi manajer pertama sekali itu adalah dia akan merubah identitas gagal anak. Dengan seperti apa? Tadi, Naren, kamu terlambat sekarang? Tahu Bu? Kenapa kamu terlambat nak? Iya, kamu terlambat. Kenapa terlambat? Karena lupa menyetel alarm. Kedepannya seperti apa yang harus kamu lakukan? Itu melakukan suatu contoh merubah posisi gagal atau identitas gagal.
Kenapa ketika anak merasa bersalah, tentu kita memberikan contoh yang sama. Contoh, ya kamu terlambat, ibu tahu karena ibu juga dulu pernah terlambat dalam sekolah. Tapi ada hal yang perlu kita lakukan. Menurut kamu apa yang perlu kita lakukan? Makanya dia jadi mengusulkan menyetel alarm lebih awal. Diingatkan oleh orang-orang terdekatnya, ada ibu dan anak kakaknya. Jadi posisi control manager ini dia tidak selalu menekan anak, tapi dia merasa anak ini bisa dihargai. Sehingga ketika anak bisa dihargai, maka murid akan mandiri ujung-ujungnya. Dan terakhir percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika anak itu menemui jalan buntu atau permasalahan yang belum bisa dia pecahkan, maka ketika kita mengambil masalah manajer, kita mengusulkan seperti apa yang bagusnya kita lakukan. Maka di situ anak akan berpikir dan seperti apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini, sampai 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita ice breaking sejenak dengan melakukan hal yang ada di instruksinya yang ada dapat tulis. Nah, ini dia. Pertama, buatlah sebuah gambar yang mencerminkan perasaan Bapak dan Ibu pada saat sekarang ini. Nanti akan saya bagikan kertas. Nanti silahkan ditulis di sana. Waktunya 3 menit. Silakan dalam bentuk gambar. Bukan dalam bentuk tulisan ya, tapi dalam bentuk gambar. Silakan digambar seperti apa perasaan Bapak dan Ibu. Perasaan seperti apa yang Bapak Ibu rasakan saat sekarang ini. Setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi tadi, ada restitusi. Kemudian setelah dari pembelajaran kita tadi itu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Nah, silahkan dijelaskan melalui sebuah gambar. Gambar sebuah yang mencerminkan tentang perasaan kita hari ini. Dari sekian pembelajaran kita tadi itu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Silakan digambarkan. Karena nanti dari gambar yang Bapak Ibu gambar itu akan mencerminkan seperti apa kita saat sekarang ini. Apakah kita merasa bersalah atau kita merasa benar atau kita merasa senang, bahkan kita merasa biasa-biasa saja setelah mendapatkan ilmu tadi. Silakan Bapak dan Ibu, waktunya 3 menit. Silakan digambar seperti apapun. Gambarnya terserah, yang penting bisa mewakili perasaan Bapak dan Ibu pada hari ini. Atau perasaan Bapak dan Ibu setelah mendapatkan pembelajaran hari ini. Bukan belajar ya Ibu, tapi cuma kita berbagi ilmu. Kita berbagi ilmu, saya mencoba memberikan kepada Bapak dan Ibu karena sesuai dengan ilmu yang telah saya dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Ilmu yang saya dapatkan saya bagi kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi Bapak dan Ibu dan bisa diterapkan ke dalam diri kita masing-masing. Ayo, gambarlah sebagus mungkin yang menggambarkan atau mewakili perasaan kita pada hari ini. Bisa menggambar matahari, menggambar lampu, menggambar gunung, menggambar orang tersenyum, orang bersedih, orang tertawa, orang menangis. Tentu banyak yang bisa mewakili perasaan kita pada hari ini. Atau mungkin hari ini kita merasakan seperti hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini juga boleh. Seperti apa perasaan Bapak Ibu pada hari ini?
Sudah Bapak dan Ibu? Masih butuh waktu? 1 menit lagi, 1 menit terakhir. Sudah? Sudah? Sudah. Silakan coba diperlihatkan gambarnya Bapak dan Ibu. Saya mau lihat sebagaimana perasaan Bapak dan Ibu pada hari ini. Ada Ibu Dola, gambarnya happy. Ada Ibu Yulasni, ada gambar lampu, gambar orang tersenyum. Sekarang saya mau tanya dulu. Ibu Dola menggambar happy. Apa perasaan Ibu Dola yang menggambarkan tentang happy ini saat sekarang ini? Perasaan happy ini digambarkan karena berdasarkan materi yang telah Bapak jelaskan. Saya artinya di sini mendapatkan materi yang sangat bermanfaat, terutama di dalam kegiatan untuk mendidik siswa. Jadi berdasarkan materi tersebut saya merasa senang. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dola. Kemudian ada Bapak Fadil, gambarnya luar biasa. Ada gambar orang tersenyum dan juga ada gambar tangan menggambarkan ototnya. Apa coba Bapak? Coba disampaikan Pak. Jadi di gambar orang tersenyum ini saya merasa bahwasannya selama ini saya sudah mencoba menerapkan 5 contoh disiplin positif tadi. Selama ini saya mencoba berusaha menjadi teman bagi anak. Tetapi setelah saya lihat tadi menjadi manajer itu lebih baik, maka saya buat gambar semangat. Yuk kita coba, kayaknya bagus nih kalau gitu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Om Fadil. Bu Moni, gambarnya gambar apa? Boleh dilihat? Bu Moni gambarnya adalah orang yang sedang bermain bola dan gambar orang yang lagi berolahraga. Berarti ini menggambarkan guru olahraga ya para ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, memang betul kita sebagai teman bagus dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Tapi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, kata kunci yang perlu kita ingat itu adalah anak belum tentu bisa mandiri. Karena apa? Karena dia masih tergantung kepada orang lain dan dia hanya bisa berbuat baik kepada orang-orang tertentu saja. Contoh bentuk Pak Fadil tadi yang menerapkan teman selama ini sebagai teman kepada murid-muridnya. Dan anak-anak tersebut juga akan merasa baik juga hanya untuk Pak Fadil saja mungkin bisa jadi. Atau bisa jadi hanya untuk guru-guru di sekitar sini saja. Ketika dia bertemu dengan guru lain atau bertemu dengan orang lain, belum tentu dia bisa akan menerapkan nilai-nilai baik tersebut. Tapi makanya yang paling penting itu adalah posisi kita sebagai manajer. Karena apa? Di situ kita akan merubah posisi gagal anak menjadi posisi berhasil. Di mana dia menanyakan apa yang telah dilanggarnya, memberikan contoh terbaik bagi anak. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjut. Saya ingin Bapak dan Ibu menebak posisi kontrol yang ada di depan. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol apakah yang mencerminkan ini? Menurut Bapak dan Ibu? Membuat anak merasa bersalah. Bu Dola membuat anak merasa bersalah. Pak Fadil juga seperti itu. Bu Anissa, Ibu Yulasni, Bu Moni, bagaimana? Setuju? Setuju? Kita lihat jawabannya. Apakah betul atau tidak? Ya, pembuat merasa bersalah. Dari manakah kita bisa menangkap dari kata-kata ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kita bisa kategorikan dia pembuat rasa bersalah. Kecewa, saya kecewa. Saya kecewa. Jadi akhirnya ketika awak mengungkapkan rasa kecewa kepada anak, maka anak pun akan merasa
bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa yang ditampilkan dari kata-kata ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Setuju penghukum? Setuju? Ibu Nurul? Oke, kita coba lihat. Apakah betul? Iya, penghukum. Kenapa? Di sini kata-kata kamu tidak pernah melakukannya akan dilontarkan dengan nada tinggi. Satu, yang kedua. Dan yang kedua, di sini keluar kamu tidak pernah benar. Itu adalah salah satu kata-kata yang bisa menghukum anak. Yang ini larinya kemana? Ke psikis si anak. Kenapa psikis? Karena melalui kata-kata kita memberikan hukuman kepada anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, maka yang kena itu adalah psikis si anak, bukan fisik si anak. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, jelas. Kenapa? Karena di sini adalah penyelesaiannya. Apa rencana kamu atau apa rencanamu? Di sini kita mengajak anak berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Ini penting karena ketika anak merasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan, yang perlu kita tahu adalah apa rencananya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mendapatkan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah ini? Tadi penghukum sudah, kemudian manajer sudah, pembuat rasa bersalah sudah. Yang ini apa? Yang keempat, coba Bapak Ibu analisa kembali. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Posisi kontrol apa yang ini? Tadi manajer sudah, kemudian pembuat rasa bersalah sudah, penghukum sudah. Masih ada dua lagi posisi kontrol yang belum muncul. Menurut Bapak dan Ibu apa ini? Sebagai pemantau. Dia kenapa pemantau? Di sini dikatakan kamu tidak pernah dapat nilai kalau tidak mengerjakan itu. Pemantau. Terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Karena di sini ada ajakan, ayolah. Kalau kita mengajak teman tentu dengan diawali ayo, yuk, pasti gitu kan? Nah, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ini adalah sebagai teman. Baik Bapak dan Ibu, dari tadi kita sudah membahas tentang nilai disiplin positif, penerapan disiplin positif, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita masuk lagi pada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Pertanyaan pertama, apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Siapa bisa jawab? Apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Atau di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak dan Ibu? Kalau peraturan itu kita terikat dengan konsekuensi. Contoh, Peraturan terikat dengan konsekuensi. Apalagi yang lain? Apalagi peraturan? Kalau peraturan itu apa? Peraturan itu muncul dengan sendirinya dan berasal dari satu arah saja dan harus dilakukan. Jika tidak dilakukan dapat hukuman. Tapi mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal dan berasal dari dua arah, didasarkan dari diskusi dan kolaborasi. Dan ini dia pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak dia, berseluruh, berupa pernyataan universal yang menyeluruh
semua orang bisa melakukannya, semua orang bisa memahaminya. Dibuat dalam pernyataan positif, kata-kata positif yang selalu dimunculkan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak. Yang penting bisa dilakukan oleh anak dan bisa diingat. Ketika dia sudah bisa sedikit, baru kita tambah kembali. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa? Setiap keyakinan kelas itu pasti berbeda-beda. Kelas 1, kelas 2, atau fase A dengan fase B pasti berbeda. Karena sesuai dengan tingkatan umur anak kita. Kemudian kita masuk lagi pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Sini tadi yang dalam pemecahan masalah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tujuannya apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini dia. Bukan, menstabilkan identitas dulu. Apa bentuk menstabilkan identitas? Yang ini tujuannya adalah merubah identitas gagal menjadi identitas berhasil. Apa contohnya? Ketika tadi contoh si Naren tadi terlambat. Naren, kamu terlambat. Ya Bu, maaf. Ya Ibu tahu kamu terlambat. Berarti kita tidak apa? Atau bisa diganti kata-katanya. Ya, betul kamu terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan tadi? Sudah, Pak. Nah, jadi kalau sudah makan berarti badan kita sudah sehat dan otak kita juga sudah menjadi sehat dan segar. Nah, apa semuanya? Hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Mungkin anak-anak semuanya belum begitu kenal dengan apa itu keyakinan kelas. Yang biasanya kita dengar hanyalah peraturan kelas. Antara keyakinan dan peraturan kelas merupakan dua kata yang berbeda. Apa itu peraturan? Kalau peraturan sudah dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama antara guru dan murid. Ketika dibuatnya secara bersama, maka juga dikerjakan secara bersama-sama. Dan kita melakukannya pun tidak secara terpaksa. Nah, sekarang apa akan perintahkan masing-masing kita? Coba tuliskan satu peraturan kelas pada kertas yang akan Pak bagikan. Berapa peraturan kelas? Satu peraturan kelas saja. Coba ingat-ingat kembali apa peraturan kelas yang telah kita ingat selama ini dan sudah kita kerjakan. Coba tuliskan di situ dulu. Nanti akan kita bahas apakah itu termasuk dia nanti kalimat positif ataupun kalimat negatif. Nah, silakan tulis satu ya. Nanti setelah itu akan kita tempelkan di papan tulis. Silakan tulis salah satunya apa saja, cukup satu. Karena kita ramai, maka cukup satu saja. Sudah? Sudah, Pak. Nah, jika sudah, silakan anak
Pak tempelkan langsung di papan tulis di sini di peraturan kelas, ditempelkan di papan tulis. Iya. Naura ada Korea. Anak nampak tadi. Nah, sudah semua ya? Nah, sekarang akan kita bahas bersama. Di sini pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian duduk, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menghina teman. Tidak boleh datang terlambat. Dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh datang terlambat. Apalagi mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ada beberapa kalimat ataupun beberapa peraturan yang telah kita munculkan. Sekarang Pak tanya dulu. Mengumpulkan PR tepat waktu. Apakah itu kalimat positif atau kalimat negatif? Positif. Kalimat positif. Kalau dia positif, maka harus kita tingkatkan. Pertama kita buat adalah mengumpulkan. Ini nanti dia berubah menjadi keyakinan kelas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat positif apa kalimat negatif? Kalimat negatif. Kalau dia kalimat negatif, harus kita rubah dia menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Jadi dia menjadi apa dia? Datang tepat waktu. Nah, dia menjadi datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah. Dah. Dua baru ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh datang terlambat. Sudah. Mengumpulkan PR tepat waktu. Sudah. Tidak boleh masuk terlambat. Sudah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalimat positif atau apa kalimat negatif? Positif. Kalau kita rubah dia menjadi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan kelas maupun kebersihan sekolah. Kemudian apa lagi? Melakukan piket sesuai jadwal piket. Positif apa negatif? Positif. Berarti ketiga adalah keempat lagi ya. 4. Piket sesuai dengan jadwal dan bertanggung jawab. Dan apalagi? Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sudah tadi ya. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh buang sampah. Mana lagi? Ini tadi sini ada tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Kalimat positif apa kalimat negatif? Negatif. Kalau kita rubah dia menjadi kalimat positif apa bunyinya? Saling menghargai. Saling menghargai dan saling menghormati. Menghargai dan menghormati. Apalagi? Kemudian tadi di sini tidak boleh menghina teman.
menghormati. Jadi dari peraturan kelas yang kita telah munculkan tadi, kita temukan beberapa kalimat negatif dan telah kita rubah menjadi kalimat positif. Di mana dia? Di sini dia mengumpulkan tugas tepat waktu bisa? Bisa dilakukan? Bisa. Kedua, datang tepat waktu ke sekolah. Bisa? Bisa. Bisa. Maka kalau supaya bisa datang tepat waktu itu bangunnya lebih awal atau lebih pagi. Kedua, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tanggung jawab siapa menjaga kebersihan kelas? Tanggung jawab kita sebagai warga kelas. Kemudian pikir sesuai jadwal dan bertanggung jawab. Kemudian saling menghargai dan saling menghormati. Dari 5 keyakinan kelas yang telah kita buat tersebut, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Bisa. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Bisa. Kalau bisa, berarti kita harus saling menjaga supaya kita tidak ada yang berselisih atau tidak ada yang berkelahi. Nah, mungkin itu saja kegiatan kita dalam rangka pembuatan keyakinan kelas. Apa harap kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medita Rahmi, kelas 6 UPT SD 10 Sungai Pantai. Saya bersama teman-teman kelas saya telah membuat keyakinan kelas yang dipandu oleh Pak Dery. Semoga saya dan teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, mohon maaf ya Sidik, Bapak ingin meminta waktu sebentar karena Bapak ingin membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Sidik. Karena Bapak melihat akhir-akhir ini Sidik sering tidak mengumpulkan tugas. Kenapa itu Sidik? Pagi Pak, maaf, saya memang sering lupa atau merasa malas membuat tugas. Tugas-tugas itu kadang terasa sulit dan banyak, jadi saya jadi malas ngerjainnya. Baik, Bapak mengerti mungkin tugas itu memang terasa sulit, bahkan juga banyak. Tapi tugas-tugas itu penting untuk mendukung proses pembelajaran yang sedang dijalani. Karena tadi kamu bilang kadang malas untuk mengerjakannya, bahkan tugas itu juga terasa banyak. Apakah ada hal lain yang membuat Sidik untuk malas mengerjakan tugas? Ada Pak, karena saya lebih suka bermain game habis pulang sekolah. Jadi saya suka menunda-nunda Pak. Baik, karena Bapak paham karena seusia Sidik memang waktunya banyak bermain. Karena dulu Bapak juga pernah menjadi anak kecil. Tapi kalau Sidik sering meninggalkan tugas, siapakah yang dirugikan dalam hal ini? Saya sendiri Pak, karena nilai saya jadi jelek. Dan juga orang tua saya karena mereka pasti kecewa kalau tahu saya tidak serius belajar. Betul sekali. Dan jangan lupa, Bapak juga merasa dirugikan di sini karena Bapak ingin membantu Sidik supaya bisa menjadi anak berhasil. Tapi itu akan terasa sulit kalau Sidik tidak menyelesaikan tugas-tugas rumah yang diberikan. Sekarang, menurut Sidik, bagaimana cara memperbaikinya agar apa yang terjadi hari ini tidak terjadi lagi ke depannya? Saya bisa atur jadwal lebih baik Pak. Saya akan coba buat waktu khusus untuk mengerjakan tugas setelah pulang sekolah sebelum bermain game Pak. Nah, baik, itu adalah ide yang bagus karena tadi Sidik sudah mengatakan dengan mengatur jadwal pelajaran sekolah-sekolah untuk membuat tugas-tugas itu, maka semua pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan akan dikerjakan. Setelah itu baru dilanjutkan untuk bermain. Itu adalah ide yang bagus. Nah, sekarang Bapak yakin kamu pasti bisa, dan
kita bisa buat jadwal mingguan untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Bagaimana menurut Sidik? Terima kasih Pak, saya akan coba lebih serius lagi. Dan semoga saya bisa berubah jadi lebih baik lagi Pak. Bapak yakin kamu bisa, Sidik? Dan jangan ragu untuk berbicara kepada Bapak jika Sidik merasa kesulitan. Karena kita sama-sama belajar di sini. Jadi Sidik bisa? Siap Pak, terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Sama-sama, selamat belajar ya. Bersama ya, Sidik. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Seda Hakimi, siswa kelas 6 UPT SDN 10 Sungai Patai. Pak Terry telah mengajak saya berdiskusi untuk membantu saya supaya saya menjadi lebih baik lagi, serta dapat mengerjakan setiap tugas sekolah agar dapat nilai yang baik. Terima kasih Pak Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan penerapan budaya positif yang telah saya lakukan selama ini, memang belum banyak yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Yang telah saya terapkan baru 2, yaitu strategi pembuatan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Kedepannya saya berharap sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini, saya mampu menerapkan seluruh kegiatan budaya positif ini dalam proses belajar mengajar, serta bisa berbagi praktik baik bersama teman-teman saya di sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan kita ke depannya dapat tercapai. Serta saya berharap saya bisa menjadi among serta menjadi tuntunan serta bisa menjadi menuntun anak-anak sekolah saya, sehingga mereka bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.